Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dan teman saya Esca Febiola. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kias untuk memenuhi mata kuliah usul fikih. Di sini saya sendiri akan menjelaskan yang pertama, pengertian kias, yang kedua, unsur-unsur kias, yang ketiga, kias sebagai dalil hukum syarah, yang keempat, dalil Al-Qur'an, yang kelima, atsar sahabat, yang keenam, syarat-syarat kias, yang ketujuh, makis alaihi. Yang pertama, pengertian kias. Secara etimologis kata, kias berarti qadar, yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Menurut istilah, kias secara bahasa ahli usul ialah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama dengan menyebabkan hukumnya juga sama. Yang kedua, unsur-unsur kias. Mengenai hakikat kias, terdapat 4 unsur pada setiap kias. Yang kedua, unsur-unsur kias. Mengenai hakikat kias, terdapat 4 unsur kias, yaitu 1. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum, itu disebut makis alaihi atau asal atau musyabah bihi. 2. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syarah, ini disebut makis atau furu atau musyabah. Yang ketiga, hukum yang disebutkan sendiri pembuat hukum syar'i pada asal berdasarkan kesamaan asal itu dengan furu. Dalam ilatnya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu. Ini disebut hukum asal. Yang keempat, ilat hukum yang terdapat pada asal dan terlihat pula oleh mujtahid pada furu. Yang ketiga, kias sebagai dalil hukum syarah. Dalam hal penerimaan ulama terhadap kias sebagai dalil hukum syarah, Muhammad Abu Zahra membagi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil syarah. Yang kedua, kelompok ulama Zahiriyah atau Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Yang ketiga, kelompok yang menggunakan kias secara luas atau mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ilat di antara keduanya. Kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada kias. Sebagai kias, itu dapat membatasi keumuman sebagai ayat Al-Quran atau Sunnah. Dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima kias sebagai dalil syarah. 1. Dalil Al-Quran. A. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk bagi penggunaan kias dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana terdapat dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79. Artinya, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. B. Allah menyuruh menggunakan kias sebagaimana dipahami dari beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Hasr ayat 2. C. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Dalil sunnah. Hukum dalil sunnah. A. Hadis mengenai percakapan Nabi dengan Uwais bin Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. B. Nabi memberi petunjuk kepada sahabatnya tentang penggunaan kias dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. Yang kelima, atsar sahabat. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan asar sahabat dalam penggunaan kias adalah 1. Surat Umar bin Khattab dapat kepada Abu. Yang kelima, atsar sahabat. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan atsar sahabat dalam penggunaan kias adalah 1. Surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi qadhi di Yaman. B. Para sahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan kias.
Misalnya, contoh yang populer adalah kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. 6. Syarat-syarat kias. Syarat-syarat kias dibagi menjadi 3. Yang pertama, makis alaihi. Makis alaihi, tempat mengkiaskan suatu kepadanya. Syarat-syaratnya: A. Harus ada dalil atau petunjuk yang membolehkan mengkiaskan sesuatu kepadanya, baik secara naui atau syahsi, atau lingkungan yang sempit atau terbatas. B. Harus ada kesepakatan ulama tentang adanya ilat kepada asal makis alaihi itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esca Febiola. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang kias yang tadinya telah dijelaskan oleh Kak Siska. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari makis. Jadi makis ini adalah sesuatu yang akan dipersamakan hukumnya dengan asyal. Makis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ilyat yang terdapat pada furu memiliki kesamaan dengan ilyat yang terdapat pada asyal. Yang kedua, harus ada kesamaan antara furu itu dengan asyal dalam hal ilyat maupun hukum, baik yang menyangkut ain atau jenis dalam arti sama dalam ain ilyat atau jenis ilyat, dan sama dalam ain hukum atau jenis hukum. Yang ketiga, ketetapan pada hukum tidak menyalahi dalil qat'i. Yang keempat, tidak terdapat penentang hukum lain yang lebih kuat terhadap hukum pada furu, dan hukum dalam penentang itu berlawanan dengan ilyat kias itu. Yang kelima, furu itu tidak pernah diatur hukumnya dalam nas tertentu. Yang keenam, furu itu tidak mendahului asyal dalam keberadaannya. Hukum asyal. Jadi hukum asyal ini adalah hukum yang terdapat pada suatu wadah makis alaihi yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu. Adapun yang menjadi syarat-syaratnya yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, hukum asyal itu adalah hukum syarak karena tujuan kias syar'i adalah untuk mengetahui hukum syarak pada furu. Yang kedua, hukum asyal itu ditetapkan dengan nas, bukan dengan kias. Yang ketiga, hukum asyal itu adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah dinasak. Yang keempat, hukum asyal itu tidak menyimpang dari ketentuan kias. Yang kelima, hukum asyal itu harus disepakati oleh ulama. Dan yang keenam, yaitu dalil yang menetapkan hukum asyal secara langsung tidak menjangkau kepada furu. Ilyat. Ilyat adalah sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum. Jadi ilyat ini juga mempunyai bentuk-bentuk yang terdiri dari 6. Yang pertama, sifat hakiki. Yang kedua, sifat hissi. Yang ketiga, sifat urfi. Yang keempat, sifat lugawi. Yang kelima, sifat syar'i. Dan yang keenam, sifat murakkab. Sifat hakiki yaitu dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya tanpa bergantung kepada uruf atau lainnya. Sifat hissi yaitu sifat atau sesuatu yang dapat diamati oleh alat indera. Sifat urfi yaitu sifat yang tidak dapat diukur namun dapat dirasakan bersama. Sifat lugawi yaitu sifat yang dapat diketahui dari penamaannya dalam arti bahasa. Sifat syar'i yaitu sifat yang keadaannya sebagai bentuk hukum syar'i yang dijadikan alasan untuk menetapkan sesuatu hukum. Sifat murakkab yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Fungsi ilyat. Jadi fungsi ilyat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyebab atau penetap, yang kedua penolak, yang ketiga pencabut, dan yang keempat pencegah. Jadi penyebab atau penetap yaitu ilyat yang dalam hubungannya dalam hukum merupakan penyebab atau penetap adanya hukum, baik dengan nama mu'arif, mu'asyir, atau bait. Penolak yaitu ilyat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi tetapi tidak mencabut hukum itu sendiri. Ilyat tersebut terdapat pada saat hukum tengah berlaku. Pencabut yaitu ilyat yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila ilyat itu terjadi dalam masa tersebut.
Pencegah yaitu ilyat yang hubungannya dengan hukum dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabut bila hukum itu telah berlangsung. Syarat-syarat ilyat. Syarat-syarat ilyat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, ilyat itu harus mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum. Yang kedua, ilyat itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat disaksikan. Yang ketiga, ilyat itu harus dalam bentuk sifat yang terukur, keadaannya jelas dan terbatas sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya. Yang keempat, harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi ilyat. Yang kelima, ilyat itu harus mempunyai daya rentang. Yang keenam, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang untuk menjadi ilyat. Pembagian kias. Jadi pembagian kias ini dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut. Jadi pembagian kias ini terbagi menjadi 5. Pembagian kias dari segi ketetapan ilyat yang terdapat pada furu, pembagian kias dari segi kejelasan ilyatnya, pembagian kias dari segi keserasian ilyatnya dan hukum, pembagian kias dari segi dijalankan atau tidaknya ilyat pada kias itu, dan kias dari segi metode yang digunakan dalam asyal dan furu. Jadi kias yang pembagian kias dari segi kekuatan ilyat yang terdapat pada furu, yaitu dibandingkan pada ilyat yang terdapat pada asyal, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kias aulawi, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias aduan. Kias aulawi yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asyal karena kekuatan ilyat pada furu. Kias musawi yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asyal karena kekuatan ilyatnya itu sama. Kias aduan yaitu yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asyal meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Pembagian kias dari segi kejelasan ilyatnya, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama kias jali dan yang kedua kias kafi. Kias jali yaitu kias yang ilyatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum asyal atau tidak ditetapkan ilyat itu dalam nas. Namun titik perbedaan antara asyal dengan furu dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Kias kafi yaitu kias yang ilyatnya tidak disebutkan dalam nas, maksudnya diistinbatkan dari hukum asyal yang memungkinkan kedudukan ilyatnya bersifat zoni. Pembagian kias dari segi keserasian ilyatnya dengan hukum, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kias mu'atsyir dan kias mulain. Kias mu'atsyir yang diibaratkan dengan 2 definisi. Yang pertama, kias yang ilyat penghubung antara asyal dan furu ditetapkan dengan nas yang syarih atau ijma. Yang kedua, kias yang lain sifat itu sendiri yang menghubungkan asal dengan furu itu berpengaruh terhadap ain hukum. Kias mulain yaitu kias yang ilyat hukum asyal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasif mulain. Pembagian hukum kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilyat pada kias itu yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama kias mana, kias ilyat, dan kias dilalah. Kias mana atau kias dalam makna asyal yaitu kias yang meskipun ilyatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara asyal dengan furu tidak dapat dibedakan sehingga furu itu seolah-olah asyal itu sendiri. Kias ilyat yaitu kias yang ilyatnya dijelaskan dan ilyat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum dalam asyal. Kias dilalah yaitu kias yang ilyatnya bukan pendorong bagi penerapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan atau kezaliman bagi ilyat yang memberi petunjuk akan adanya ilyat.
Pembagian kias dari segi metode. Pembagian kias dari segi metode yaitu yang digunakan dalam asyal dan furu terbagi menjadi 4. Yang pertama kias ikhalah, yang kedua kias syabah, yang ketiga kias syabru, dan yang keempat kias tat. Kias ikhlalah yaitu kias yang ilyat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhalah. Kias syabah yaitu kias yang hukum asyalnya ditetapkan melalui metode syabah. Kias syabru yaitu kias yang ilyat hukum asyalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. Dan kias tat yaitu kias yang ilyat hukum asyalnya ditetapkan melalui tat. Tempat berlakunya kias. Sebagian ulama di antara Imam Syafi'i berpendapat bahwa kias berlaku pada semua hukum syariah, meskipun dalam perkara hudud, kafarat, takditar, hukum-hukum yang telah ditetapkan dan hukum-hukum ruksyah, yakni hukum-hukum perkecualian apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sebab dalil yang mendukung atas kehujahannya tidak membeda-bedakan antara satu macam hukum dengan hukum-hukum lainnya. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah berpendapat bahwa kias tidak berlaku pada masalah hudud, pidana yang telah ditetapkan nas, sebab ia termasuk batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diketahui ilyatnya oleh akal. Sedangkan kias juga subhat, sebab ia menunjukkan pada hukum dengan cara zoni, bukan qoti. Maka ukubat yang telah diwajibkan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang qoti. Adapun soal ukubat yang tidak ditentukan bentuk pidananya yang disebutkan dengan takzir, maka kias dalam soal ini dapat berlaku. Sedangkan menurut kesepakatan para ulama fikih, kias juga tidak berlaku dalam soal kafarat, sebab kafarat juga berarti ukubat, maka hukumnya sama dengan ukubat. Demikian pula kias tidak berlaku pada soal ruksyah, sebab ia merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlaku kias padanya. Kias juga tidak berlaku dalam masalah ibadah, karena tidak sah menciptakan ibadah dengan cara mengkiaskan pada ibadah yang sudah ada ketetapannya. Perbedaan antara ijtihad dengan kias. Ijtihad mengenai kejadian-kejadian baik yang ada nas tapi zoni wurudnya dan dalalahnya, dan yang tak ada nas. Ijtihad yang ada nas zani adalah untuk menentukan apa yang harus kita pahami dan untuk mengetahui apakah itu am atau khas. Dan kalau dia itu am, apakah dia masih tetap am atau mutlak atau muqayyad. Ijtihad terhadap yang tidak ada nas ialah menetapkan hukumnya dengan jalan kias, ihtisan, maslahah mursalah ataupun dengan dalil yang lain yang dibenarkan syara. Bidang kias ialah kejadian-kejadian yang tidak ada nas tetapi terdapat dalam syara, suatu pokok untuk mengkiaskan kepadanya. Maka kias adalah sesuatu sumber ijtihad, sedangkan ijtihad itu lebih umum daripada kias. Di antara perbedaan-perbedaan ijtihad dengan kias ialah kias tidak dapat berlaku dalam bidang ibadah, hudud, dan kafarat, sementara ijtihad dapat dilakukan di segala bidang.
Kias adalah suatu cara penggunaan rayu untuk menggali hukum syara dalam hal yang nas, Al-Quran, dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Ada dua macam cara penggunaan rayu, yakni penggunaan rayu yang masih merujuk kepada nas dan penggunaan rayu secara bebas tanpa mengkaitkan kepada nas. Sekian penyampaian dari saya dan teman saya Siska tentang kias. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf pada dosen, pengampu, dan teman-teman semua. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.